Selamat datang kembali di I24 News English. Sementara Amerika Serikat dan Iran terus mengeluarkan pernyataan yang saling bertentangan mengenai rincian proposal gencatan senjata, Presiden Trump mengatakan satu hal yang jelas, Iran tidak akan diizinkan memiliki kemampuan pengayaan dan uranium yang sangat diperkaya milik Iran akan ditangani. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut adalah Jason Brodsky, Direktur Kebijakan di United Against a Nuclear Iran. Jason, seperti yang terlihat saat ini, tampaknya gencatan senjata 2 minggu ini tidak mencakup isu nuklir. Ini adalah titik awal untuk mulai membahas isu nuklir tersebut. Tapi jika Iran masih bersikeras mempertahankan haknya untuk pengayaan uranium, dan Amerika Serikat mengatakan Iran sama sekali tidak boleh melakukan pengayaan, apa bedanya situasi ini dengan negosiasi setelah perang 12 hari di bulan Juni? Senang sekali bisa bersama Anda. Saya rasa ini hanyalah babak lain dari pola diplomasi koersif yang sama yang dilakukan Amerika Serikat di bawah Presiden Trump terhadap rezim Iran sejak Presiden Trump menjabat pada periode lalu. Presiden mengajukan tuntutan Amerika Serikat. Dia memberikan sebuah tawaran jalan keluar diplomatik. Dia juga mempersiapkan panggung untuk aksi militer jika memang diperlukan. Dia mengancam akan ada konsekuensi jika tuntutan Amerika Serikat tidak dipenuhi. Dan dia memberikan tenggat waktu kepada pihak Iran. Tenggat waktu itu bisa diperpanjang jika pihak Iran bertindak dengan itikat baik. Namun jika tidak, Presiden akan melakukan serangan. Jadi saya rasa kita mungkin akan melihat hal serupa terjadi di pembicaraan Islamabad ini. Tapi sekarang perbedaannya adalah Presiden sedang menguji perhitungan pengambilan keputusan para pemimpin Iran setelah operasi Epic Fury. Jadi inilah cara kita seharusnya melihatnya dalam konteks ini. Ya, Trump mengatakan bahwa Iran mungkin saja menyerahkan uranium yang sangat diperkaya miliknya. Tapi jaminan apa yang perlu diberikan agar memastikan Iran benar-benar melakukannya dan menyerahkan semuanya, serta tidak menyimpan cadangan rahasia yang mungkin disembunyikan di dalam Iran? Menurut saya, doktrin Trump sudah menyatakan bahwa Iran harus membongkar program nuklirnya sendiri atau program nuklir itu akan dibongkar secara paksa. Dan Presiden Trump benar-benar berpegang pada prinsip itu sejak awal masa jabatan keduanya. Jadi kita harus melihat apakah Iran siap menyerahkannya secara sukarela seperti yang dikatakan oleh Menteri Perang. Tapi jika tidak, seperti yang saya katakan sebelumnya, Presiden dan Amerika Serikat akan siap untuk menyerang lagi. Dan itulah yang akan terjadi dengan tarik ulur diplomatik yang penuh tekanan yang akan kita lihat berlangsung di Islamabad mulai hari Jumat. Apakah ada tanda-tanda bahwa rezim baru yang disebut presiden ini, dia bilang ini adalah rezim baru, tapi apakah ada tanda-tanda bahwa mereka benar-benar akan datang ke meja perundingan dengan itikad baik, mengalah pada beberapa tuntutan garis keras mereka? Saya ragu bahwa kepemimpinan Iran saat ini siap untuk melakukan upaya sampai tuntas demi memenuhi tuntutan Amerika Serikat secara diplomatis. Ini karena mereka memandang diri mereka sedang memenangkan konflik ini, terutama dengan pengaruh baru mereka atas Selat Hormuz. Jadi itu adalah sesuatu yang akan sangat krusial dalam mempengaruhi perhitungan mereka di Islamabad. Jadi, orang-orang Iran merasa bahwa mereka memiliki banyak waktu. Oleh karena itu, mereka mungkin sedang mengulur-ulur waktu di sini, seperti yang sering mereka lakukan di masa lalu. Dan kita mungkin akan melihat putaran pertempuran lain antara Amerika Serikat dan Iran, karena Presiden Trump menginginkan hasil yang cepat. Tetapi kecepatan Iran selama negosiasi sangat lambat, bahkan semakin lambat. Dan perbedaan gaya serta substansi itu benar-benar membuat kedua belah pihak tetap berada di jalur menuju benturan. Apa yang Anda bicarakan sekarang? Fakta bahwa orang Iran merasa mereka punya banyak waktu? Bagaimana Amerika Serikat bisa memastikan bahwa Iran tidak mengulur-ulur pembicaraan lagi? Apa yang perlu berbeda kali ini? Saya pikir orang Iran akan tetap mencoba mengulur-ulur pembicaraan, terlepas dari apa yang dilakukan Amerika Serikat. Tapi saya pikir Amerika Serikat perlu menunjukkan bahwa ada konsekuensi jika menunda-nunda, dan itu mungkin akan berujung serta memerlukan lebih banyak serangan terhadap rezim Iran. Jason Brodsky, senang sekali bisa bersama Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan diskusi ini di studio. Saya ditemani oleh Duta Besar Danny Ayalon, mantan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Israel, serta koresponden senior Timur Tengah I24 News English, Ariel Osran. Bapak-bapak, terima kasih telah bersama kami di studio I24 News English. Duta Besar Ayalon, masih banyak kebingungan mengenai apa yang sebenarnya diinginkan oleh Presiden Amerika Serikat terkait hal ini, dan mengapa proposal gencatan senjata 2 minggu di menit-menit terakhir ini diajukan sejak awal. Apakah ada wawasan dari Washington tentang solusi ini? Apakah ini bersifat sementara? Atau apakah ini benar-benar cara Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa pengeboman harus diakhiri?
Baik Nicole, pertama-tama senang bisa bersama Anda. Sangat sulit untuk menilai karena kita masih berada di tengah permainan. Jadi, menurut saya, agak terlalu dini untuk menganalisis keuntungan dan kerugian. Meskipun agak mengecewakan, saya harus mengatakan bahwa Iran tidak berhasil dipaksa bertekuk lutut dengan membuka Selat Hormuz tanpa adanya gencatan senjata. Atau setidaknya dengan menerima 15 poin dari Trump beberapa minggu yang lalu. Sekarang mereka datang ke meja perundingan di Islamabad, kemungkinan besok atau Jumat. Dan meskipun tidak diragukan lagi bahwa Iran sangat terpukul dari sudut pandang militer, tetapi dari sisi geopolitik, dari sisi strategis, saya tidak yakin. Mereka datang ke meja perundingan hampir sebagai pihak yang setara. Dan Iran punya tuntutannya sendiri, Amerika Serikat punya tuntutannya sendiri. Anda tahu, jika mereka bertemu di tengah, itu belum cukup baik, karena kita harus melihat apa yang terjadi dengan uranium. Kita harus melihat apa yang terjadi dengan rudal balistik. Tidak ada yang membicarakan itu sama sekali. Dan ada satu hal juga yang orang-orang tidak terlalu perhatikan, tidak terlalu dianggap penting, yaitu Selat Hormuz dan pembayaran tarif yang diminta oleh Iran. Dan Amerika Serikat setuju untuk melakukannya dengan semacam pembagian keuntungan, entah seperti apa. Jika ini terjadi, maka ini akan mengubah seluruh transportasi maritim, karena Selat Hormuz adalah selat alami. Ini bukan buatan manusia seperti terusan Panama atau terusan Suez yang juga melewati wilayah negara berdaulat. Inilah sebabnya mereka memiliki hak untuk memungut biaya. Di sini kita sedang membicarakan prinsip kebebasan navigasi. Ini seperti di Gibraltar, Maroko mulai memungut biaya, atau di Dardanella, Turki. Ini akan menjadi kekacauan. Dan pada dasarnya, jika memang ini akan menjadi hasilnya, salah satu hasil dari perang adalah bahwa hal ini akan menormalkan perompakan. Ariel, semua yang dikatakan Denny saat ini menunjukkan Iran yang semakin berani dan semakin radikal. Yang melihat setelah semua ancaman yang mereka lontarkan, mereka masih bisa keluar dari situasi ini dengan rezim yang tetap utuh, meskipun sangat melemah. Tapi apakah ada tanda-tanda rezim baru yang dibicarakan oleh Presiden Amerika Serikat itu? Atau sebenarnya ini adalah rezim yang lebih kuat meskipun lebih kecil di dalam Iran? Bisa dikatakan bahwa Presiden Trump benar dengan mengatakan bahwa ada rezim baru di Teheran. Tapi seperti yang Anda katakan, ini adalah rezim yang lebih ekstrim, lebih berbahaya, dan lebih berani daripada rezim di bawah pemimpin tertinggi sebelumnya, Ali Khamenei. Fakta bahwa mereka saat ini menunjukkan bahwa mereka bisa memaksa Presiden Trump menyetujui gencatan senjata sambil tetap menguasai Selat Hormuz menunjukkan mereka percaya bahwa orang-orang Iran, para pengambil keputusan, benar-benar yakin bahwa mereka telah meraih kemenangan besar dalam perang ini. Mereka merasa semakin berani. Mereka merasa bahwa merekalah kekuatan baru yang sedang bangkit di kawasan ini, bahwa mereka bisa menentukan apa yang terjadi pada seluruh ekonomi global. Sekarang mereka merasa seperti itu karena dua hal. Pertama, mereka berhasil bertahan. Dan ketika Anda adalah rezim teroris yang tujuannya untuk memusnahkan pihak lain dan bertahan hidup sendiri, ketika Anda berhasil bertahan, itu adalah kemenangan. Dan satu lagi adalah bahwa berulang kali, bukan hanya selama 47 tahun terakhir ini, tetapi khususnya selama 5-6 minggu terakhir ini, Anda bisa melihat komunitas internasional mati-matian mengalah kepada Iran. Bukan hanya negara-negara dengan ekonomi yang lebih lemah di Asia Tenggara, yang membuat perjanjian bilateral dengan Iran untuk mengizinkan kapal-kapal mereka lewat karena gangguan sekecil apapun bisa mengguncang seluruh perekonomian domestik mereka. Namun, negara-negara besar, negara-negara G7 seperti Prancis, Inggris, berulang kali memilih untuk mengalah kepada Iran daripada menuntut pembalasan dan agar Iran membayar harganya. Atau bahkan
bahkan sampai secara terang-terangan meminta mereka untuk menghentikan serangan mereka dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer besar mereka. Selain Amerika Serikat dan Israel, tidak ada yang menyuarakan retorika seperti itu. Sekarang, kita bisa mengecualikan beberapa negara Teluk yang telah menunjukkan retorika yang sangat kuat, tetapi pada akhirnya menahan diri untuk tidak terlibat secara militer dengan Iran. Semua ini bersama dengan Iran, dengan rezim Iran yang tetap bertahan pada akhirnya, mereka menjadi semakin berani. Mereka merasa seperti telah menang. Jadi sangat tidak mungkin membayangkan bahwa mereka akan setuju pada poin-poin yang sebelumnya tidak mereka setujui sebelum perang ini. Dan sekali lagi, kita menemukan diri kita dalam posisi di mana semuanya tergantung pada ketegasan Presiden Trump. Apakah dia akan tetap berpegang pada tuntutan yang sama yang diajukan Amerika Serikat sebelum memasuki perang ini? Atau apakah ini telah berubah karena kemampuan Iran yang terbukti untuk mengacaukan ekonomi global dan membuat negara-negara adidaya bertekuk lutut memohon Iran untuk berhenti?